Saat ini kami berada di kawasan Taman Wisata Selekta di Kota Batu, yang mana Taman Selekta ini sangat fenomenal sekali, dikunjungi oleh beberapa daerah termasuk bisa sampai tingkat nasional. Ini sebuah ada tambah destinasi baru, ada tampilan yang menggiurkan ini pemirsa. Makanya ketertarikan para wisatawan di Selekta ini ada nilai-nilai khusus ya, artinya ini merupakan destinasi peninggalan bersejarah juga. Awal-awalnya ada sampai ada disebaru dengan inovasi baru, ada biang lalat dan sebagainya. Ini menjadi sebuah destinasi yang merangsang calon wisatawan hadir di Kota Batu, terutama hadir di Taman Selekta. Bersama Direktur Bapak Sujud, jadi coba Direktur utama ini Bapak Sujud ini, coba kami akan menanyakan dengan kemajuan Selekta yang sudah spektakuler ini, melibatkan berapa karyawan dan seperti apa jaminan karyawannya, kesejahteraan dan sebagainya. Ini yang menarik. Jadi bahasa kasarnya banyak pengunjung tapi kalau karyawan tidak sejahtera, ini juga mubazir. Ini coba saya akan ngobras ini sama Pak Direktur utama ini, Pak Sujud. Selamat siang, sehat Pak Sujud ya? Oke, sehat Pak Sujud ya? Oke, Pak, tetap sehat Pak, semangat Pak Sujud? Semangat. Wah, luar biasa. Pak, saya tertarik Pak dengan destinasi baru, dengan saat ini inovasinya Selekta ini luar biasa, dengan kepimpinan panjenengan masih multi talent ini Pak Sujud ini orangnya luar biasa, inovasi terus. Ini bahkan nanti permainan dari Cina Pak ya hadir ya, bukan mainan, artinya apa Pak, wahana baru Pak ya, wahana baru, Dino Fasilitas Dino Ranch. Dino Ranch namanya. Oke Pak Sujud, Pak ada tambahan wahana 1 tahun 1 sampai 2 unit Pak, mungkin tambahnya seperti itu, kemajuannya terus. Berarti ada suatu pengembangan dan pendapatan yang luar biasa. Kalau saya sedikitnya seperti itu Pak. Nah, berapa sih Pak keterlibatan karyawan di sini dan seperti apa kesejahteraan di masyarakat, di karyawan di Selekta ini Pak? Gitu. Mau nggak? Pertama tadi saya menjelaskan sedikit ya. Ya. Jadi kita bukan hanya nasional, tapi internasional. Oh, ya. Para tamunya Selekta itu bukan hanya dari ujung Aceh sampai dengan Papua, tetapi juga kita juga ada masih dari Belanda, dari Eropa masih ada, dari Aussie juga ada, bahkan dari Asia seperti Hong Kong, Taiwan itu masih juga, walaupun nggak signifikan 1% atau 0,sekian% dari nota ini masih ada juga dari tingkat dari nasional, dari Wisman, dari negara. Tapi memang kebanyakan yang mayoritas wisatawan Nusantara satu itu. Yang kedua masalah penambahan wahana. Memang kita ada penambahan fasilitas ya. Kita punya fasilitas karena ini bayaran tidak berbayar, yaitu Dino Ranch, di mana nanti ada isinya animatronik Dino, ada 13 animatronik Dino, jadi berupa apa itu hewan-hewan purba itu zaman Jurassic. Memang kita sediakan free sebagai fasilitas free untuk wisatawan yang datang ke. Dan insya Allah nanti 1 November langsung. Dan berkaitan dengan ini bukan karena kita belum karena itu, tapi karena memang ini kewajiban kita. Jadi bagaimana meningkatkan revenue, meningkatkan pendapatan. Jadi bagaimana sih kita meningkatkan wisatawan ini sehingga akhirnya berimpact kepada peningkatan pendapatan. Ini kita harus ada berbenah, ada berevolusi, ada penambahan fasilitas penambahan. Dan memang Selekta ini melibatkan totali 200 karyawan lebih. Tapi untuk pembagiannya kita bagi, ada karyawan tetap, karyawan kontrak, dan ada karyawan outsourcing. Memang outsourcing kita butuhkan walaupun cuma sedikit. Memang untuk apa? Untuk meningkatkan disiplin dan juga atas kerja karyawan yang organik kita. Karena outsourcing kan lebih hati-hati dan kerja lebih standar mendekatinya untuk menangkap itu. Dan juga ada lagi karyawan namanya musiman yang kita panggil hanya musiman tertentu. Biasanya masyarakat sekitar yang usia-usia sepuh 40-50 tahun itu ketika musim kemarau kita panggil untuk bekerja di taman bunga itu untuk penyiraman, perawatan seperti itu. Kalau musim hujan kita panggil juga, banyak kan ibu-ibu ya, kita untuk
bahasa Jawanya itu bubut menyayangi tanaman. Jadi Matun, Pak. Matun, bahasa Jawa matun, Pak. matun, bubut. Nah, menyayangi tanaman. Jadi antara bunga itu bubut-bubut tidak putih, itu memang itu. Dan itu untuk itu kita juga ikutan program yang paling sederhana, yaitu program dari BPJS Naker, yaitu program yang per bulan cuma Rp16.800 gitu. Karena walaupun mereka juga naker kita gitu. Karena mereka juga nggak setiap hari dipanggil, nggak tiap bulan masuk, jadi mereka sehingga kita pun ketika mereka masuk kita masukkan, ketika mereka nggak kerja kita nggak pakai gitu. Tapi yang lain yang 150 sekian atau anggapnya 160 yang karyawan tetap dan kontrak ini memang kita masukkan standar BPJS Naker. Jadi standarnya itu ada BPJS, itu namanya jaminan iuran JKM, jaminan kematian, JKK, jaminan kerja, terus lagi JHT, jaminan hari tua, terus lagi jaminan pensiun JP, dan terakhir yang terbaru itu pemerintah itu kan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Ada 5 yang kita semua. Dan iurannya memang cukup fantastis. Jadi mereka dari gaji mereka itu dipotong hanya sekitar 2 sekian persen. Jadi 1%, 3 atau 4%. Ya perusahaan yang bayar hampir 9%, itu perusahaan yang bayar. Jadi ada yang anggap aja gajinya, kita anggap aja BMK sekarang 3.200.000 itu aja. 3 juta lah, kita anggap 3 juta gitu hitungannya. Berarti mereka itu sekitar potongannya sekitar 60.000 atau 1%-nya itu berarti kan 30.000 itu kali 3, 90.000, 100.000. Tapi perusahaan itu bayar sampai dengan 400.000, 300.000 dari mereka. Itu perusahaan, itu tiap bulan ya. Sehingga nantinya tentunya kalau apapun karyawan terlindungi. Apapun karyawan adalah aset bagi perusahaan. Jadi karyawan yang bagus, karyawan yang baik, karyawan yang loyal, karyawan yang disiplin, karyawan yang memang kerjanya memang smart, cerdik, itu adalah aset berharga bagi perusahaan. Oke. Itu memang harapan kami seperti itu. Oke. Sorry to say. Gini Pak, ini ada yang mungkin menarik Pak ya. Dengan jumlah sekian ratus karyawan, baik yang tetap, musiman, ada THL Pak ya. Karena tidak tetap itu Ya, kan ada ya. ada. Juga yang kan permanen kata Pak Sujud ya, sebagai organiknya Selekta. Ya. Saya memandangnya ngeri Pak. Ketika kita bicara 2 tahun yang lalu, ya kembali lagi ke COVID ya. Dengan karyawan sejumlah itu, resikonya perusahaan itu tetap bertanggung jawab memberikan suatu pendapat, entah itu dipotong sekian persen ke persen, nggak full, itu resikonya perusahaan. Namun dengan pendapatan segitu Pak, kira-kira Pak, 1 tahun anggaran ya atau 1 bulan biaya operasional PT Selekta dengan seandainya posisi seperti ini sangat mengkhawatirkan kalau bagi saya Pak. Tapi Pak Dirut ini mungkin punya pola pikir yang berbeda, entah aset atau celengannya Selekta itu sudah miliaran, kita tidak tahu. Seperti apa bisa sampaikan? Saya nggak bisa ngomong angkanya ya. Iya, oke. Juga. Ya. Tapi yang jelas teknis saja. ketika kita pandemi kemarin tahun 2020-2021, ya. Selekta itu kan milik masyarakat, dimiliki orang banyak, 1.110 kisir. Nah, kebersamaan kami itu kuat karyawan. Jadi kami direksi saat itu tahun 2020 itu Pak Direktur ya, Pak Pramono dengan saya itu mengumpulkan semua karyawan. Kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Karena posisi keuangan perusahaan gimana, karena revenue kita gimana. Jadi benar-benar turun karena buka tutup kita kena PPKM, kena lockdown saat itu kan sering tutup juga. Sehingga karyawan tidak mungkin untuk bayar mereka penuh. Dan kita komit kepada karyawan, baik yang tetap maupun yang kontrak, kita tidak akan meng-cut mereka, mem-PHK, tidak ada. Tapi kita minta kesadaran untuk pemotongan gaji, semuanya gratis. Baik mulai kami dari direksi, komisaris sampai dengan seluruh karyawan itu dipotong sampai setengah bulan. Jadi setiap bulannya kondisi itu, Pak. Selama kondisi itu. Setengah bulan gaji, tapi kerjanya pun cuma setengah bulan. Jadi kerjanya setengah bulan, terus gajinya tetap setengah bulan. Itu berlaku sampai 9 bulan beberapa kali 2020-2021 itu
9 bulan kita. Dan alhamdulillah teman-teman bisa menerima karyawan semua. Karena kita apapun kan peduli kepada mereka bahwa kita melakukan terbaik untuk karyawan. Penyelamatan tidak sampai ada PHK. Yang jelas memang tidak bisa bekerja, yaitu saat itu adalah memang yang tadi itu, yang kalau mungkin bahasanya PNS, ASN, THL itu. Kalau bahasa kita di anu itu daily worker atau tenaga musiman atau tenaga itu ya itu yang memang kita nggak bisa manggil karena saat itu memang satu pembatasan, tidak bisa banyak orang berkumpul dan akhirnya kita mengurangi banget itu. Di sisi lain memang kawan perusahaan terlalu berat kalau terus sering Pak, dengan sudah mulai merajut kembali ke posisi dengan step by stepnya Selecta dan 2 tahun yang lalu, Pak. Sekarang sudah bisa sampai menambah wahana lagi yang notabene sampai miliar ya, Pak. Nilainya sampai miliar. Ini sangat luar biasa, Pak Sujud. Bertahan hidup dan bisa sampai mempertahankan tenaga kerjanya semua. Pak Sujud, dengan seperti ini, jaminan dari tenaga kerjanya juga sudah mendapatkan sebuah piagam mungkin dari Naker, apa piagam penghargaan seperti apa Pak juga bisa disampaikan ke masyarakat? Alhamdulillah ya. Kalau kita sudah hampir tahun kelima ini kita mendapatkan penghargaan zero accident, jadi 0 kecelakaan kerja selama hampir 5 tahun. Satu sisi memang itu ada penilaian, di sisi lain memang ada salah-salah yang kita penuhi juga. Jadi kita Selecta hari ini punya 3 calon ahli K3, jadi calon ahli kesehatan dan keselamatan kerja. Kita punya 3 tenaga, 3 karyawan yang calon ahli K3. Itu yang memang membimbing teman-teman semua, mengawasi, mendampingi untuk keselamatan kerja. Dan di sisi lain juga ada lagi yaitu syarat lain, kita memenuhi semua prosedur aturan ketenagakerjaan. Masalah penggajian, PMK, 2 masalah peraturan perusahaan itu kita ada juga. Jadi karyawan itu bukan hanya objek pekerja kita, tapi kita menghargai mereka sebagai aset perusahaan, sebagai aset perusahaan, sehingga kita duduk semeja bersama. Jadi direksi di sini, Pak Pram dengan saya dan dengan manajemen itu berunding dengan serikat pekerja Selecta. Di Selecta sudah ada serikat pekerja. Nah, kita berunding sehingga menyusun aturan perusahaan. Itu namanya ada perjanjian kerja bersama atau kita sikat PKB. Nah, itu yang memang setiap 2 tahun kita perbarui. Ada nggak perubahan undang-undang? Kalau perubahan undang-undang kita ikuti perubahan undang-undang. Kalau nggak ada perubahan undang kita perpanjang lagi setahun. Gitu. Nanti kita berapa lagi? Itu sehingga karyawan ini benar-benar diajak untuk berdiskusi. Jadi jalannya aturannya naik gimana? Terus ketika ada yang menyalahi aturan, bagus ya, PKB-nya jelas. Jadi kamu harus kena kenakan ini karena tidak ada jelas di PKB, dan PKB ditandatangani oleh kita direksi dan juga perwakilan serikat pekerja di Selecta. Terus gini Pak, ada yang mungkin ada ketinggalan tadi yang belum saya tanya Pak. Ketika ada status karyawan tetap di Selecta ini, mulai awal sampai jet ya, mulai dia mengabdi, mulai sekian tahun sampai puluhan tahun. Ya. Ini status batas maksimal umurnya sampai berapa Pak jadi karyawan di Selecta ini? Kita mengikuti undang-undang yang bakalnya adalah 30 itu kita pakai undang-undang, jadi sesuai dengan tapi untuk yang di bawah 30 ini kita sebetulnya mengikuti aturan lama. Sebetulnya 55 tahun. Okay. Tapi nanti kan ini harus naik terus 56, 58 sampai nanti kan usia karyawan pensiun itu kan sampai saya ngomong sorry ya. Ini wisatawan asing. Ini turis asing kan. Siap. Iya. Kan turis asing. Kebetulan ya. Nah, ini turis asing juga. Iya. Sudah biasa. Selecta sudah begini. Selecta sudah dari dulu. Ini Pak ya. Tapi nggak seperti yang lainnya. Artinya sudah ini tok pulang nanti Pak. Luar biasa. Tapi Usman ya. Jadi kita ikuti aturan yang ada di undang-undang. Nanti akhirnya kan karyawan itu akhirnya kan posisinya 65. Tapi kita aturan nama 55. Jadi kita mulai merangkak begitu. Ya. Dan setiap karyawan kita pensiun pun kita di PKB kita ada. Jadi terutama itu ada. Kesangannya sesuai dengan aturan undang-undang. Kebetulan yang dulu itu
memang lebih tinggi dari undang-undang yang baru ini. Undang-undang baru justru turun pesangonnya itu perkaliannya. Kalau dulu itu bisa sampai 32 kali gaji terakhir ketika pesangon dan kalau yang undang terbaru justru tinggal 25. Ya. Pak Sujud, dengan keberhasilan lagi, apa Pak Sujud yang bisa disampaikan kepada pemirsa semua di secara nasional di Selekta ini yang bisa ditawarkan lagi? Moga Pak Dirut bisa menyampaikan langsung sikat aja Pak. Enggak. Jadi gini Ya. ya. Satu hal yang kita harus sadar sebagai pengusaha, sebagai yang mengendalikan perusahaan, kita harus sadar bahwa kita punya misi untuk menjadikan karyawan itu menjadi mitra kita, menghargai kinerja karyawan dan benar-benar membangunkan antara punishment dan reward itu dengan baik. Jadi sehingga karyawan itu jadi keluarga besar perusahaan. Mitra. Dan percayalah mitra kita. Dan percayalah ketika itu terjadi, mereka punya akses sebelumnya bisa yang tinggi sehingga punya kerja mereka itu langsung di sini dan mereka benar-benar care kepada perusahaan. Oke, terima kasih Pak Sud atas waktu Sama-sama. itu pemirsa. Tadi saya sempat bincang-bincang sama Direktur Utama Bapak Sujud yang mana saat ini Selekta sudah bangkit lagi dan makin meningkat lagi destinasinya juga wahananya dan kunjungannya. Untuk itu semoga Selekta tetap kokoh, semakin banyak dikunjungi oleh wisatawan sampai di mancanegara dan dimanapun Selekta dicintai dan dihidup. Terima kasih pemirsa, itu tadi yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Sujud. Pak, Pak, jangan ada foto.